Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin melihatkan hasil diskusi kami tentang pembuatan query dalam subquery, dan fragmentasi. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama Muhammad Bagas Putra, yang kedua Sabana Nur Rizky Hermawan, yang ketiga Yusuf Amin, yang keempat Muhammad Syahul Libat. Ya, langsung saja pembahasan untuk pembuatan user. Monggo Mas Yusuf dijelaskan. Ya, langsung saja dalam pembahasan pertama, yaitu kita akan membahas tentang user akun dari database konveksi. Apa saja yang kita buat dari user akun dari database konveksi ini? Mari kita lihat apa saja yang telah kita buat. Yang pertama yaitu ada super admin. Kita ambil dari kata super admin dan kita replace ke username akun. Kita replace ke username ke root sebagai super adminnya. Mengapa kita mengambil root sebagai super admin? Itu di sini telah terbuka semua dari privilege-nya. Privilege-nya dari root tersebut sudah ada semua. Mengapa kita melakukan hal tersebut? Karena super admin merupakan admin yang tertinggi dari database konveksi ini, yang dimana akan sangat memudahkan bagi super admin dalam mengawasi dan mengelola database konveksi ini. Selanjutnya yaitu ada username user akun yang bernama admin username atau user akun admin. Di sini kita ambil privilege-nya terdiri dari 4 privilege, yaitu pertama yaitu select, insert, update, dan delete. Mengapa kita mengambil dari keempat privilege tersebut? Yang pertama yaitu kita beralasan bahwa admin sendiri yaitu user yang akan sangat sibuk dalam mengatur atau mengedit dari data-data yang ada di database konveksi. Namun dalam pengeditan tersebut, user akun admin sendiri dibatasi karena takutnya akan melakukan hal-hal yang tidak enak lah gitu. Yang kedua yaitu konsumen sama halnya seperti admin, itu terdiri dari select, insert, update, dan delete. Alasannya yaitu konsumen dalam mengelola produk atau mengelola produk yang ada di database konveksi ini, maka memerlukan select, insert, update, dan delete. Namun hal ini masih dibatasi privilege-nya sehingga tidak akan melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Yang ketiga yaitu petugas sama halnya dengan konsumen dan admin. Selanjutnya kita akan membuktikan apakah privilege tersebut berhasil yang kita buat dari user akun tersebut. Saat ini kita masih dalam user akun dari root. Kita akan keluar dulu, di mana user akun root ini menggunakan semua privilege, sehingga apa-apa yang akan dilakukan
bebas atau bisa saja atau bisa dilakukan. Ya, langsung saja kita logout dulu dan berpindah user akun. Semisal kita akan masuk ke user akun admin, maka ketikkan username pada kolom username dan ketikkan password di kolom password. Kita masuk, pastikan username dan password dari user akun tersebut ingat dan benar. Ya, hal yang sangat mendasar dari perbedaan dari user akun root dan admin ini yaitu di sini pada di kursor yang kami tunjuk. Pada saat masih di user akun root, di sini ada tombol new, sedangkan di user akun admin tidak ada, menandakan privilege yang kita terapkan pada masing-masing user akun tersebut berhasil. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa privilege ini berhasil. Kita masuk ke tabel konsumen. Kita akan mencoba menghapus dari tabel konsumen ini. Drop tabel konsumen. Kita jalankan. Apakah Anda benar-benar ingin mengeksekut atau menghapus dari tabel konsumen ini? Kita klik OK. Nah, ini dia bukti keberhasilan dari penerapan privilege yang ada di user akun admin. Di sini MySQL berbicara yaitu drop comment deny to user admin. Artinya yaitu kita dilarang untuk menghapus tabel yang ada di database konveksi. Yang dapat menghapus dari tabel yang ada di database konveksi ini yaitu superadmin atau root. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari materi atau hasil kelompok user account dari kelompok kami. Selanjutnya kita akan membahas tentang subquery yang akan disampaikan oleh Muhammad Bagas Putra. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang subquery. Subquery adalah query di dalam sebuah query ya. Di sini sudah ditampilkan query-nya. Saya akan memilih jumlah transaksi hari ini dari tabel konsumen. Kemudian di sini sudah di query-nya select count nama konsumen as jumlah transaksi hari ini, namanya yang nanti akan ditampilkan, from konsumen, pembayaran, where di mana ID konsumen sama dengan ID konsumen, dan tanggal pembayaran, insert. Nah, kemudian di sini subquery-nya select P2 tanggal pembayaran from pembayaran, where tanggal pembayaran sama dengan current date atau tanggal terkini ya. Kemudian hasilnya adalah seperti ini karena tanggal terbaru ada 2, jadi hasil yang keluar adalah 2. Nah, di situ terlihat ya tanggal terbaru tanggal 16 itu ada dua transaksi, jadinya yang keluar tadi datanya adalah 2. Ya, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Sabana. Monggo Sabana, dipersilakan. Terima kasih. Di sini kami memilih tabel konveksi sebagai yang akan difragmentasi. Nah, kami memilih fragmentasi
hybrid atau campuran. Oke, di sini kita bisa lihat tabel Cafe Banyumas salah satunya. Nah, di dalam tabel ini kita bisa lihat cabang per daerah. Nah, dalam fragmentasi hybrid itu sebelumnya ada 2 fragmen, fragmentasi horizontal dan vertikal. Nah, untuk fragmentasi horizontal itu dibagi per daerah atau kota ya, per cabangnya. Nah, fungsinya apa? Agar setiap daerah itu bisa fokus dalam melaksanakan transaksinya untuk tiap cabang konveksi. Nah, untuk fragmentasi vertikal itu kami bagi menjadi dua tabel, yaitu tabel Cafe Banyumas dan tabel Cafe Out Banyumas. Oke. Fungsinya kami bagi untuk keamanan dalam akun tersebut. Baik, mungkin cukup seperti itu. Ya, cukup demikian hasil diskusi kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan hasil diskusi yang tadi. Dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.